Anak kecil ngetawain saya, terus dia bilang, mama lihat monyet. Cuman memang saya tidak pernah bilang, baru pertama kali nih saya bilang hari ini. Oh, thank you. Soalnya dalam 10 tahun lagi kamu beneran nih jadi menteri. Rasisme, diskriminasi, dan body shaming. 3 hal yang masih terus terjadi di lingkungan kita. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ada satu putri Papua nih yang mampu bersuara untuk mengubah stigma tersebut. Namanya Olfah Alhamid. Hai. Kamu datang-datang udah ceria, udah bikin heboh studio, udah bikin heboh sudut ruang. Asik. Asik. Apa kabarnya kamu? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Aku manggilnya apa? Ibu Menteri? Amin. Atau Putri Indonesia? Olfah aja. Olfah aja. Jadi ceritanya gimana kok bisa sampai kamu statusnya itu di Instagram aku lihat calon menteri. Amin. Itu ya Allah, orang tuh baru mempermasalahkan sekarang, padahal itu udah lama banget. Gimana ceritanya? Jadi emang karena dari kecil itu saya pengen jadi seperti Bapak almarhum B.J. Habibie. Saya ketika ibu saya bertemu dengan beliau waktu itu sempat jadi presiden ya. Pokoknya ibu saya menceritakan betapa luar biasanya beliau, betapa baiknya, betapa karya-karyanya, dan saya selalu saya selalu bilang saya pengen pintar seperti beliau gitu. Jadi terus mama bilang, ya udah kamu harus rajin belajar. Saya bilang saya pengen jadi menteri biar sama kayak beliau gitu. Jadi dari sebenarnya kecil, itu omongan-omongan antar sama keluarga iya, awalnya. Dan itu tuh udah dari kecil banget, dari SD, dari bapak maksudnya masih jadi menteri riset teknologi waktu itu tahun 90-an ya. 90. Jadi sebenarnya kamu dari kecil itu udah berniat mau jadi menteri. Menteri apa nih? Saya kalau disuruh pilih ya, pengennya sih kayak menteri-menteri yang edukatif, misalnya pendidikan, sumber daya manusia, atau pemberdayaan perempuan, gitu-gitu. Oh, yang begitu-begitu. Nah, kali ini kita ngundang kamu di sudut ruang, mau ngobrolin tentang everything from the top to the bottom, ya kan? Ya. Dengan, bener nggak sih kamu pernah dikatain monyet? Bener. Kejadiannya gimana? Itu saya lagi di mall, salah satu mall paling besar di Jakarta. Mall paling mewah sih menurut saya, luxurious. Itu sangat-sangat mewah banget mallnya. Saya lagi pas mau ke kamar mandi kan, ngelewatin, terus ngelewatin restoran, terus ada anak kecil ngetawain saya, terus dia bilang, mama lihat monyet gitu. Terus, nunjuk. Oh, anak kecil usianya berapa tuh? I think he was like 10. Itu cowok ya? Cowok, boy. Terus? Boy. Terus dia kayak 10, mungkin kayak kelas 4, kelas 5 SD gitu lah pokoknya. Terus mamanya cuman ketawa doang, mamanya itu tidak kayak, kamu nggak boleh gitu, gitu. Jadi saya sayangkan adalah di kota sebesar ini, di kota yang Jakarta, kayak ibu kota negara Republik Indonesia, di mall sangat mewah seperti itu, ternyata tidak. Yang datang ke situ tidak semua terdidik ya. Jadi mungkin beliau adalah orang yang sekolah tinggi, I don't care. Tapi maksudnya itu yang saya selalu bilang, kayak banyak orang berpendidikan tapi tidak semua terdidik. Ini salah satu contohnya. Terus teman saya langsung kayak shock gitu teman saya langsung tabah, saya pasti pergi dan menegur beliau gitu. Jadi saya langsung datang kayak, permisi Bu, saya bilang gitu. Oh, kamu langsung nyamperin. Terus bilang apa? Karena ibu bapaknya juga ikut ketawa doang, cuma ngeliatin terus ketawa. Jadi yang ngenyek gitu ketawanya loh Mbak. Ngenyek ya, nyinyir gitu. Terus saya kayak, permisi Bu, tadi anak ibu bilang saya monyet. Ibu ikut ketawa juga. Terus dia shock. Terus reaksinya gimana? Terus dia cuma melihat saya dan dia diam. Kayaknya mungkin tidak pernah ada orang yang bikin begitu, saya tidak tahu. Tapi saya langsung gitu. Terus dia langsung diam. Terus bapaknya juga kayaknya bapaknya juga kaget ya. Jadi sambil pegang garpu dan sendok cuman kayak ngelihat gitu. Terus saya bilang, besok kalau anak ibu gituin orang, ibu harus edukasi. Karena tidak semua orang kayak ibu yang sipit matanya, rambutnya panjang. Saya bilang gitu. Jadi ada yang kayak saya coklat dan rambutnya besar. Bervariasi yang hidup di terus dunia. Saya cuma bilang malu sama tas Bu. Oh gitu, karena tasnya ratusan juta. Tapi orang-orang yang kaya, yang terkesan terdidik pun sebenarnya tidak semua. Enggak semua, karena memang kekayaan itu tidak mampu menjudge seseorang itu terdidik atau tidak kan sebenarnya. Betul sekali, betul. Nah, terus selain kejadian kamu dikatain monyet, apalagi yang kalau casting di dunia entertainment ya? Yes. Nah, sering sekali. Mungkin menurut mereka tuh komen-komen yang kecil ya, tapi itu yang kemarin saya sempat bahas juga tentang
microaggression racism itu komentar-komentar yang itu namanya backhanded compliment. Backhanded compliment adalah orang memuji kita, tapi juga merendahkan at the same time. At the same time mereka merendahkan kita gitu. Jadi peres ya, Bo, istilahnya. Mungkin peres ya. Cantik banget sih, Nek. Padahal sebenarnya tapi langsung rolling eyes gitu kan. Iya. Mungkin kayak gitu ya. I cannot. Kayak gitu. Terus jadi pas dia banyak yang ngomong kayak gitu, awalnya tuh saya pikir kayak, kamu dari Papua, kok cantik? Tapi saya kayak masih tahan. Cuman ya udah malas. Terus akhirnya lama-lama saya bilang, kenapa memangnya kalau saya Papua dan saya cantik gitu loh. Maksudnya terima kasih ya, Anda compliment me gitu. Anda bilang saya cantik, saya berterima kasih. Tapi emang menurut Bapak, Papua itu kayak gimana? Bapak mainnya kurang jauh, saya bilang. Tapi beliau jawabnya apa waktu itu si Bapak itu? Oh iya, karena Papua yang kita cari itu yang biasa aja. Yang kita mau... Maksudnya gimana tuh ya? Gak ngerti. Yang kita cari tuh yang biasa aja. Terus saya bilang, kenapa yang biasa aja terus Pak yang diangkat? Terus dia ngomongnya gini, yang paling jahat adalah dia ngomong gini, begitulah entertainment Indonesia. Hah? Dia ngomong gitu, I swear. Maksudnya apa? Gak ngerti. Saya cuma langsung bilang sama manajer kan, terakhir ya, saya nggak casting lagi di sini. Jadi udah nggak pernah dipanggil pun, enggak lah, ngapain lu mau ngata-ngatain gue lagi. Apa ya, itu kan dengan kalimat Bapak itu kayak seakan-akan dia mau ngomong atas semua orang, padahal kan itu stigma opini pribadi. Yang masuk ke industri entertainment itu harus tinggi, harus putih, harus apa, harus lurus, ini. Iya, dengan standarisasi yang diciptakan oleh manusia mereka sendiri, gitu kan. Betul. Gitu, oke. Nah, terus udah gitu kamu Putri Indonesia. Intelijensia tolong ditekankan. Artinya kamu pintar. Oh iya dong. Coba ceritakan itu bagaimana ceritanya bisa menang seperti itu. Jadi memang saya itu orang yang, ya Allah, Kanova kalau saya cerita, saya waktu kuliah di Belanda. Saya tuh alles goed? Hoe gaat het? Met jou gaat goed? Ja, ik ben prima. Oh my God, oh ya. Lanjut, terus intermezzo. Jadi saya tuh orang yang selalu datang di perpustakaan pas perpustakaan buka dan pulang pas perpustakaan tutup. Because I really like to learn ya. Saya suka banget belajar. Saya tuh jalan kemana-mana pasti bawa buku. Saya kayak kurang buku. Apa yang kurang? Oh, buku. Jadi pasti kamu tipe orang luar banget kayak gitu ya. Rata-rata kan. Iya betul. Makanya kan dijulitin, nggak suka orang-orang. Masa sih? Iya, karena katanya terlalu pintar, mereka nggak suka. Ada yang ngata-ngatain aku banyak tau Mbak. Ngatain apa? Aku punya cita-cita tuh, punya mimpi jadi halu. Terus aku kayak, ya bukan salah gue. Halu apa? Iya, bukan salah gue. Kalau postingan gue lu nggak paham. Terus pengakuan kamu sempat jadi model ya di mana? New York, Belanda? Ya, Belanda tuh tidak juga sih, cuman hobi-hobi doang. Cuman kalau di New York ya. Di New York. Nah, selama kamu menjalani model di New York, itu sempat nggak sih kamu dikatain monyet juga misalnya gitu? Tidak pernah dirasiskan dan tidak pernah didiskriminasi. Oh iya, gimana perlakuan mereka? Mungkin kalau pas saya kuliah di Belanda dulu, saya masih banyak orang yang stigmanya buruk tentang ASEAN ya. Jadi saya kena nih karena kan Indonesia Asia. Ya. Cuman pas sampai mereka bilangnya apa? Karena Asia? Banyak sebut negara boleh? Iya, nggak apa-apa. Oke, kayak Cina, Korea gitu-gitu kan. Suka masak makanan yang terlalu spices, bumbu, dan akhirnya tuh kadang-kadang kan mereka nggak suka baunya. Terus juga ada juga Asia-Asian yang agak-agak jorok ya, yang kayak di dapurnya tuh nggak bersih. Jadi akhirnya Indonesia semua, pun kena. Tapi ada. Nggak semua. Jadi ada oknum-oknum yang seperti itu. Terus? Jadi akhirnya Indonesia tuh kena. Jadi itu sempat tuh di Belanda susah nyari kosan tuh. Pas datang Indonesia tuh saya cuman kayak, again mereka tuh nggak mau ASEAN. Tapi nggak ada hubungannya dengan penampilan atau bentuk tubuh segala macam, nggak ada ya? Oke. Nah di New York gimana? Di New York itu malah mereka welcome banget. Pas mereka tuh kayak bingung kan pas saya datang, kayak kamu tuh orang mana sih gitu? Karena kamu bukan black, kayak maksudnya African American black di American. Kamu bukan kayak African American, tapi kamu juga bukan. Saya bilang sih Indonesia, mereka nggak percaya kan, kayak Indonesia tuh bukannya sipit-sipit, jadi mereka tuh Asia tuh semua looknya sama kan, jadi saya paling cuman godain aja kayak mainnya kurang jauh, gitu-gitu aja selalu. Oh, bilangnya selalu begitu, oke. Nah terus sebenarnya kalau misalnya kamu kan sempat bilang nih statement sabar itu tidak perlu diam. Betul. Jadi itu berhubungan dengan ketika kamu apa sih dikatain maksudnya?
dikatain orang atau diremehkan orang dengan yang hal yang menurut saya sangat-sangat orang itu semena-mena banget, tidak memanusiakan manusia ya Mbak, itu saya paling anti itu. Mungkin karena gini ya, misalnya ada yang ngatain kita dikatain lo kok gemuk banget misalnya gitu, terus kita ada stand up speak up karena kita dikatain begitu. Betul. Maksud kamu yang hal begitu yang dikatain begitu, gitu yang menurut saya prinsipal. Jadi tidak semua memang kita perlu untuk semuanya cari jelasin, tidak perlu. Tapi ada yang prinsipal kita perlu bicara karena kadang-kadang kalau kita tidak bicara kan begitu terus kan. Dan kita yang tersiksa sendiri gitu loh. Jadi kesel nggak sih kalau misalnya kita tuh perempuan sering banget ya di stigmakan baperan. Benar, kita tuh bukan baperan, tapi justru kita tuh bersuara, ngambil sikap. Benar banget. Nanti kalau kita bersuara dan argumen kita tuh pintar, cowok bilangnya kita perempuan selalu salah, benar. Padahal enggak. Argumentasi lu yang kurang masuk sama kita, jadi bukan kita yang selalu benar. Kamu tidak bisa mengalahkan argumentasi kita, gitu kan. Kamu pernah nggak sih dapat lawan bicara cowok ataupun cewek lah bilangnya gitu, yang memang nggak masuk aja, nggak connected gitu. Nggak satu frekuensi. Itu pernah gimana banget. Kamu menanggapinya seperti Maksudnya apa? kalau mereka komentar-komentar yang kayak gitu ya? Yang rasism atau apapun saya bilang langsung, tidak semua kali mas bisa dibercandain gitu, tidak semua kali mbak bisa dibercandain. Alah baper, enggak, bukan saya yang baper, mbaknya yang kurang wawasan. Saya gitu sih. Terus mereka jawabnya gimana? Diam. Shock. Karena kadang-kadang orang perlu dikasih shock terapi. Iya. Tanpa harus kita melakukan fisik. Dengan senyum aja nggak apa-apa, tapi kayak yaudah biar shut you up. Terus ketika kamu berusaha masuk ke dunia hiburan, entertainment, itu maksudnya kamu casting untuk film atau? Iya, film. Walaupun casting untuk iklan pun kadang-kadang ada komentar begitu ya, tapi yang itu tuh film, yang saat itu tuh film. Tapi itu bener banget ya, waktu itu ketika aku mulai karir itu tahun 93, itu juga kan kulitku tuh gelap. Terus udah gitu pokoknya dekil banget deh buat orang-orang di industri seperti ini. Nah, terus udah gitu datangnya pakai sendal jepit pula gitu ya, mau casting. Memang orang pada rata-rata cuman melihat sebelah mata dan casting, habis itu ya next langsung gitu, itu rasanya parah banget. Iya, itu kayak tidak dihargai banget kan, Mbak. Iya. Padahal itu ya saya paling sayangkan tuh Indonesian people, suka atau tidak nih saya bilang aja ya, banyak sekali orang yang judgmental. Banyak sekali orang yang meremehkan orang lain karena penampilan. Saya cuma mau pesan aja di video ini, jangan pernah meremehkan orang karena kita belum tentu ya 5 tahun lagi dia kasih kita pekerjaan loh. Ini ingat baik-baik. Makanya saya tuh paling takut Mbak, mau dia pelayan, mau dia pemulung. Jangan meremehkan. Saya nggak pernah meremehkan, saya pasti menghargai karena saya cuma selalu pikir hidup itu Allah Maha membolak-balikan loh. Kamu bisa sekarang di sini tiba-tiba begini. Jadi saya tuh. Kalau masa kecil kamu gimana sama keluarga? Abah saya kapten kapal ya, jadi beliau tuh dulu keliling dunia gitu, terus memang pulangnya 6 bulan sekali, setahun sekali, cuman sudah pensiun dini, cuman kami sebelum adik saya yang paling bungsu lahir tuh kami berempat kompak banget, karena kami diajarkan satu buat salah semua kena. Oh, jadi setara. Jadi tidak dipilih kasih kan, jadi emang akhirnya saling lindungi banget, saling sayang, melindungi saling melindunginya bukan yang hal-hal besar bukan ya, tapi kayak hal-hal yang kayak udah dia jangan nanti mama marah gitu. Tapi waktu kecil kamu sendiri udah mendapat ini nggak sih kayak perlakuan dari masyarakat? Oh iya, saya waktu TK tuh udah dirasiskan Mbak. Oh iya? Saya inget banget kejadian ini. Bilangnya apa? Dia bilang saya jelek hitam gitu. Siapa yang bilang ini gitu? Anak kecil dari Jakarta pindahan nih. Saya di TK Islam gitu kan. Sesama umur Mbak. Itu tuh udah bully banget orang itu. Anak kecil tuh aku masih ingat namanya, mukanya masih ingat di kepala aku. Terus? Dia udah yang dorong aku lah, ih kamu pindah. Aku di sini didorong jatuh. Oh, cowok cewek? Cewek. Oke, bilangnya apa? Bilangnya kamu jelek. Oh my god. Kamu jelek, rambutmu jelek, gitu-gitu kan aku keriting kan. Jadi emang itu tuh padahal TK. Padahal I love your hair itu gimana sih caranya bisa keriting begitu? Itu tanya Tuhan, Mbak. Asli ya. Kan ada juga yang buatan gitu. Oh, jadi dari kecil kamu udah mendapat perlakuan seperti tapi itu. Tapi akhirnya aku dinaikkan ke kelasnya karena terlalu pintar di kelas itu. Jadi maaf ya. Lo bikin gua gitu, gua dinaikin kelasnya. Tapi itu oleh guru yang naikin. Sama kepala sekolahnya, kepala TK-nya.
Tapi alasannya karena memang kamu terlalu cerdas ya, untuk dibilangnya di kelas terlalu, itu. ya aku terlalu ini banget, terlalu yang mereka ngomong tuh aku udah tahu semuanya. Kayak ini kenapa masih diajarin kayak itu nggak perlu lagi gitu. Iya. Kayak jadi, anakku deh itu. Iya itu jadi diakselerasi kan. Oke. Nah tapi kalau ketika kamu remaja, itu kan masih kecil ya 5 tahun. Ketika kamu beranjak ke SMP atau SMA itu gimana? Dibully di SMA. Diapain lagi? Karena saya kan pindah ke Surabaya, kan saya sendiri ya kayak gini Mbak. Orang Jawa gimana sih bentukannya, maksudnya semua kan mirip-mirip dan semua satu ras ya, jadi satu suku, jadi mirip gitu. Ya saya berbeda sendiri, adalah satu orang yang bener-bener bully banget. Yang lain yang cuman sok-sok mau logat Papua, saya sudah udahlah biasa. Dikatain apa? Itu dia bener-bener yang kayak ngelihat, suka bilang saya, dan baju kamu jelek, kamu tuh jelek gitu. Oh my God, minum dulu ah. Kok kayaknya berat banget sih, dikatain cheers dulu deh kita. Iya, kita minum air putih deh, biar fokus. Putih kan gitu. Soalnya kayaknya kamu perlakuan diskriminasi dapatnya itu dari kecil ya? Dari kecil, jadi sehingga saya sudah tahu jawaban-jawaban orang ketika orang gituin saya udah tahu nih saya balas apa biar dia diem gitu loh. Kamu belajar dari mana tuh kayak gitu? Dia itu belajar dari pengalaman sih. Dari buku nggak ada? Nggak. Tapi kalau untuk self-esteem, self-improvement, saya dari SMP itu buku saya semua buku psikologi. Tapi memang sudah terlihat, memang saya sudah tahu, sudah akhirnya menyadari sekarang bahwa saya memang beda sih sama anak-anak ya, anak-anak di umur saya gitu. Saya udah umur 14 tahun baca buku psikologi, Mbak. Apa sih? Terus kamu kan kalau aku lihat kan cukup ini ya, mendalami agama ya? Insya Allah, mencoba. Dengan adanya tasbih di jari, coba tunjukkan. Halo. Itu kemana-mana dibawa? Iya, aku kemana-mana dibawa dan pasti secara tidak sadar tuh pasti begini gitu. Kadang-kadang tidak pakai pun pasti begini tuh baru nyadar, oh iya nggak ada, baru pakai. Terus kalau kamu melihat ya antara perlakuan orang terhadap kita ketika kita dikatain, hubungannya dengan ketika Islam itu kayak gimana? Seharusnya kan kalau di dalam agama manapun ya, tidak harus Islam aja, itu kan kita nggak boleh ngata-ngatain orang. Sebenarnya menurut saya ya, kalau kodrat manusia itu sudah sadar bahwa kita tuh manusia tuh diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan itu berbeda, itu tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada rasisme. Intinya adalah semua masalah diskriminasi, rasisme, apa komentar-komentar netizen yang pokoknya yang buruk-buruk ini semua, kalau kita sadar bahwa memanusiakan manusia itu penting banget. Tuhan saja tidak membedakan umatnya gitu loh. Maksudnya kita memang bukan Tuhan iya, tapi kan ini pesan di dalam semua agama kan gitu loh, untuk menciptakan kedamaian, untuk menerima apa adanya gitu loh. Jadi emang menurut saya perlu adanya kesadaran itu sih Mbak, kesadaran bahwa kalau Tuhan punya standar bahwa satu orang atau satu jenis manusia, kulit yang gimana, rambut yang gimana, pasti akan sama semua ya, gitu yang betul. Kalau dilahirkan. Tuhan punya standar, kalau sebenarnya Tuhan punya standar cuma satu aja, kenapa yang lainnya diciptakan berbeda sih gitu loh. Jadi sebenarnya fisik itu kan bukan patokan ya? Bukan lah. Hati yang patokan. Hati berat. Nah sebenarnya kalau yang sering ngatain kamu gitu, orang dari Indonesia kah? Orang dari negara mana kah? Yang paling banyak tuh Indonesia. Serius? Dan saya lucu banget, saya kalau dikatain kadang-kadang tuh, ya ampun, masih ya. Ini gimana sih, sekolahnya gimana atau lingkungannya gimana, saya nggak ngerti, tapi kayak ini udah mau tahun 2022 lu masih ngomentarin fisik gue gitu loh. Sampai kapan lo mau maju tuh gimana caranya gitu. Gitu sih. Terus kalau misalnya kamu model, antara sesama model gitu ada yang ini nggak sih, saling ngatain soal fisik gitu? Tidak ngatain, tapi ngeliatinnya nggak enak tuh ada lah banyak. Cuman kalau saya kan ujung mata ya Mak. Soal saya sih bodo amat, kayak hello, iri aja lo sama gue. Oh iya? Ya. Maksudnya boy or girl? Both. Juga yang banyak. Oh gitu. Lebih banyak. Oke. Nah tapi rata-rata kamu seperti apa? Walaupun tidak terucap ya mungkin oleh mereka, tapi contohin dong gimana misalnya ketika aku mereka lagi kan aku kan begini, misalnya nih aku nih kamu misalnya, terus mereka gimana? Aku yang halo apa kabar? Oh demi Tuhan itu sering banget. Aku kayak aduh energinya nggak bagus sih, aku pindah. Oh gitu. Oh kamu malah balesnya kayak gitu. Iya. Nah kamu punya geng sendiri nggak sih kalau di dunia model gitu? Tidak punya geng. Karena
kadang-kadang juga ada mode-mode yang dicap maaf ya kurang baik, jadi saya nggak mau gabung. Oh, jadi kamu main sama siapa aja gitu ya? Jadi saya mainnya sama siapa aja, tapi saya berteman dengan siapa aja Mbak, tapi saya tidak bergaul dengan siapa aja. Saya pilih orang yang saya bergaul tuh saya pilih banget, karena teman-teman kita menceritakan siapa kita ya, dan itu benar-benar apa kita perempuan tuh susah ya untuk menjaga nama baik. Jadi saya betul-betul ingat ini pesan abah saya, Olva, untuk dapat nama baik itu 100 tahun, untuk rusakin tuh butuh 10 detik. Jadi saya takut banget. Kalau teman-teman sesama anak-anak Papua, itu gimana sih di sana? Di Papua? Bergaulnya? Di Papua itu, ya ampun Mbak, kalau Mbak mau lihat betapa kayanya Indonesia tuh ke Papua. Karena kita tuh di Papua bener-bener semua orang jadi satu. Bener-bener, iya. Maksudnya kapan-kapan kompak gitu? Kompak banget, solidaritasnya tinggi banget. Saya ini kan berangkat waktu SMP, dulu sudah berangkat ya. Cuman ketika saya pulang ke Papua tuh, yang dari SD, SMP, SMA, anak-anak SD, SMP saya tuh pada datang semua, yang masih yang kayak nongkrong di rumah, sesolid itu. Dan agama, ada memang oknum-oknum memang yang memang masih mempermasalahkan agama, ada. Tapi sebagian besar, hampir mungkin sekitar 90%-an ya, itu orang udah nggak terlalu peduli dengan agama dan semua malah saling sayang dan saling menghormati. Apa sih, hari-hari besar di Indonesia tuh terasa banget kalau di Papua. Oh ya, karena seragam gitu ya? Karena mereka menghargai banget kita yang Muslim lebaran, mereka yang nyiapin koran di lapangan. Empatinya tinggi, empatinya besar solidaritasnya banget, tinggi, toleransinya dan juga begitu pun tinggi, sebaliknya gitu. Terus kalau misalnya kamu sebagai orang yang udah tanda kutip biasa dikatain ya, misalnya gitu, mental apa sih yang kamu harus siapin gitu? Supaya nggak dikatain terus misalnya gitu. Saya tuh mungkin orang akan melihat, soalnya pola pikir saya tuh berbeda banget Mbak. Jadi saya pikir kayak gimana tuh bedanya? Misalnya gini, kalau orang bilang saya jelek ya, saya kan pernah dibilang jelek tuh saya cuma kayak ya terima kasih ya Allah saya diuji kayak gini gitu loh. Berarti memang saya disayang gitu. Jadi kayak karena menurut saya tuh percaya banget kalau diuji-uji terus sama Allah, berarti kan kita termasuk orang-orang yang disayang. Jadi kalau saya diuji atau dikatain, dibully, saya biasa aja kayak, itu saya cuma mikir ya ampun dengki banget sih. Saya cuma bilang cepat sembuh ya, soalnya penyakit itu penyakit hati. Oke, penyakit hati ya. Oke. Nah terus kalau misalnya aku melihat, sebenarnya peran media juga penting ya. Banget. Dalam memposisikan dan membrand image seorang komunitas ataupun berasal dari mana, itu kan sangat besar gitu peran medianya. Menurut kamu sendiri gimana itu? Sangat-sangat betul Mbak, karena memang media itu sangat powerful ya. Jadi ketika yang diangkat misalnya hal-hal yang primitif atau hal-hal yang negatif, itu yang image yang terbentuk kan seperti itu. Jadi diskriminasi yang saya dapatkan ini memang salah satunya, sorry to say, emang karena media. Karena saya tuh masih sampai hari ini Mbak tahu nggak, ketemu orang tuh mereka masih tanya gini, di Papua tuh pakai baju nggak sih? Terus saya cuman kayak, lu lihat gue pakai baju nggak? Kenapa ya orang ngomong kayak gitu? Saya terlalu ignorant. Ini bukan, tidak ada orang bodoh ya Mbak di dunia, tapi orang yang malas, yang tidak mau pintar banyak. Jadi saya cuman kayak, ya ampun, how do you even ask that gitu? Itu bukan bahkan bukan ya kayak gitu deh. Jadi kayak media tuh perlu untuk menggaungkan hal-hal yang baik, hal-hal toleransi. Penting banget untuk kita tidak terus-terusan diingatin oleh hal-hal yang buruk aja, negatif-negatif aja. Harus mengingatkan. Katanya begini, itu kan untuk jualan. Itu dah, ya ampun. Jadi saya itu tidak paham juga. Betawinya langsung keluar. Itu dah. Bali kali. Bali kan gitu. Oh iya. Bali kan lama, jadi keluarnya. Oh sempet tinggal di sana juga. Oke. Jadi kebiasaan itu. Iya. Jadinya untuk mengingatkan bahwa kita ini memang berbeda-beda, tapi lihat nih toleransi kita tuh besar banget, saling sayang kita tuh jangan melulu yang buruk-buruk, jangan melulu yang perang suku, jangan melulu itu in general ya, bukan cuma dari Papua, maksudnya di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, misalnya kita berandai-andai gitu. Misalnya dalam 10 tahun lagi kamu beneran nih jadi menteri. Amin ya Allah, kan? amin. Kira-kira apa yang bakal kamu lakukan terhadap Indonesia? Yang pertama Mbak, manajemen. Coba tim ses siapkan dulu. Tim ses. Mana? Udah ada tim ses ya di sini ya. Oke, lanjut. Yang pertama manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit. Note. Maksudnya gimana? Mbak tahu nggak, orang sakit ke rumah sakit itu tambah sakit. Oke. Karena prosesnya tuh panjang-panjang, dilempar-lempar terus.
Kita datang ke pendaftaran, masuk ke dalam dulu ketemu dokter. Kita ke dokter, udah daftar belum ke pendaftaran? Jadi begitu, ini kan orang yang sakit, kalian tahu nggak sih, orang tuh butuh pertolongan. Lama maksudnya intinya tuh memanusiakan manusia. Saya akan berjalan di atas dan membawa ini sebagai payung saya, memanusiakan manusia. Kamu ada pengalaman? Aduh, sering banget. Teman saya juga pernah di Jakarta atau di sana, Papua? Dimanapun ini merata soalnya. Jadi saya harus ngomong ini. Teman saya tuh tangannya patah nih, Mbak. Patah kan jatuh naik sepeda, terus patah di sininya. Itu harus turun ke bawah untuk masuk ke bawah daftar, naik ke dokter, terus habis gitu ke bawah lagi untuk bayar, naik lagi untuk ambil. Pokoknya prosesnya tuh panjang banget. Harusnya kamu bikin. Iya, exactly. Teman saya pun pernah ibunya meninggal di depan pendaftaran karena tidak ditangani. Mereka bilang harus bayar dulu. Nyawa dulu dong, baru duit harusnya kan. Kenapa sih bisa-bisanya kalian mikirin belum dibayar? Ini orang lagi butuh pertolongan gitu loh. Memang betul kalau kita ngomongin ajal, tapi bukan begitu caranya kita. Kalau kita bisa menolong lebih cepat, kenapa enggak? Tidak, gitu betul. Kan? Itu sih manajemen rumah sakit pertama, Mbak. Tapi kalau misalnya bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan gitu ya? Itu kalau di sini ya, makanya saya bingung juga dengan birokrasi sistem yang kayak gitu. Oke, nomor 2. Catat ya tim sesnya ya. Amin. Pendidikan yang merata dong. Pendidikan yang merata. Harus merata. Oke. Karena waktu pas saya di Papua kan, ini saya sudah pernah bilang juga, tapi saya akan bilang lagi, di Papua tuh saya rankingnya ranking 1 terus nih, Mbak. Jadi emang sudah terbiasa dengan sistem di sana. Masuk pas pindah ke Surabaya, masuk ke SMA terbaik Surabaya loh. SMA Negeri 5 Surabaya itu termasuk top 3 Indonesia setahu saya. Itu jomplang kan, Mbak? Yang kayak ini susah banget, jadi tugasnya banyak banget, semua komputerisasi. Di sana kan ada komputer, mungkin sekarang sudah lebih banyak, tapi zaman saya 15 tahun lalu kan tidak seperti itu. Jadi menurut saya penting supaya dipaksa. Berkembang tuh harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak akan berkembang. Kita kalau mau berkembang, mau maju tuh harus keluar dari zona nyaman. Itu. Jadi emang harus dipaksa, dan menurut saya perlu adanya untuk mengurangi rasisme, diskriminasi atau hal-hal. Itu harus masuk di dalam pendidikan kurikulum pendidikan pertama dari SD, bahkan dari TK di dalam rumah pun ibu tuh sudah harus kasih tahu, bapak sudah harus kasih tahu, lingkungan harus kasih tahu. Dan menurut saya yang mungkin bisa saya terapkan ketika saya menjadi menteri nanti, amin. Saya pengen Menteri Pendidikan ya, saya pengen zaman dulu tuh ada kepala sekolah itu bertukar ya, 6 bulan. Kepala sekolah bertukar ke daerah. Tapi kan untuk mempelajari budaya. Tapi kan ini tidak efektif. Saya pengen bikin satu hal yang semua mahasiswa atau mungkin semester 1 atau SMA semester 1 pertukaran pelajar seluruh Indonesia. I don't care kamu dari Surabaya, kamu ke Papua, dari Papua kamu ke Jawa, harus. Supaya mempelajari budaya-budaya Indonesia kita, suku-suku kita tuh banyak banget perbedaannya, supaya mengurangi tingkat rasisme dan diskriminasi. Kalau tidak akan ini turun-turun. Karena apalagi media tuh kan ini ya, Mbak, ditambahkan dengan media yang gaungkan hal-hal buruk terus, jadi orang tambah rasis dan jadi pelajar harus jalan-jalan tapi sekaligus mengedukasi diri gitu ya. Tidak perlu lama 6 bulan, tidak perlu, tapi kayak mungkin 3 minggu tapi intens, dan itu harus wajib. Karena saya pelajari, Mbak, di Eropa waktu pas saya di sana itu kan waktu pas kuliah mereka semua tuh pertukaran pelajar wajib, dan mereka akhirnya tidak rasis. Ini yang perlu, maksudnya jalan-jalan jauh soalnya. Orang-orang departemen pendidikan ini kan suka studi banding, apanya sih ini studi bandingin, bingung gue. Ini harusnya diterapkan. Apa menurut kamu kira-kira mereka ngapain studi banding itu? Mungkin supaya APBD-nya nambah kali, Mbak. Ups, sorry. Kita kan ngobrol ya di sini. Oke. Nah, jadi menurut kamu udah pernah obrolin belum hal ini ke Pak Nadiem? Menteri Pendidikan? Belum pernah. Saya pengen ketemu. Mau banget dong. Mau banget ketemu sama beliau. Ada mata-mata pelajaran yang dihapus. Saya pengen tanya kenapa. Contohnya seperti? Kalau nggak salah waktu itu sejarah dihapus ya. Terus kewarganegaraan kalau nggak salah. Tapi katanya udah balik lagi. Tapi maksud saya, tahu nggak sih kita waktu zaman kami tuh dulu ditempelin loh. PPKN kewarganegaraan tuh apa 10K, 10B ini kita harus hafal. Makanya maaf ya, akhirnya moral Indonesia kan turun karena tidak ada ingatan-ingatan ini. Semua orang sudah pakai handphone. Semua orang pakai handphone, internet apa semua dengan bebas. Teknologi yang memakan itu semua. Tidak ada pengingat gitu loh. Tidak ada pengingat bahwa kita harus ingat ini, 10 ini tuh. Kami kan dulu harus hafal itu. Betul. Kami juga. Pokoknya kami juga generasi 90 ke bawah deh, Mbak. Iya, benar. Oke, lanjut. Terus itu yang kedua pendidikan. Yang ketiga ada lagi? Mungkin
2 PR itu dulu sih Mbak. Kalau banyak yang nanti 2-nya nggak selesai-selesai, 2 fokus ini dulu deh. Oke. Nah, kalau itu kan kalau udah jadi menteri ya. Ya. Terus kalau misalnya dalam waktu dekat, dalam waktu setahun ini atau tahun depan lah, apa yang kamu mau lakukan dalam urusan ini ya untuk menekan angka ngata-ngatain orang lah segala macam, pola pikir orang bisa berubah. Saya akan tetap bersuara. Suka orang mau suka mau tidak suka mau ngatain saya, Allah nanti kalau kalian dirasisin baru keluar-keluar. Terserah, kalau kamu nggak suka skip aja, gampang kan. Cuman tetap akan bersuara untuk itu. Kedua untuk rumah sakit nih, yang saya pikir ini saya harus selalu bilang, saya tuh kalau datang ke rumah sakit dan diperlakukan tidak baik, saya pasti langsung bicara. Saya bilang, tahu nggak kami kesini tuh butuh bantuan kalian untuk kami sembuh, bukan kalian bikin kita stres, kita tambah sakit. Saya gituin langsung. Iya. Terus, Mas minta bantu, nggak ada orang, Mbak ini masnya di sini misalnya gitu kan, masnya di sini nonton TV doang, Mas bantu dong. Saya pasti gituin pasti Mbak, karena saya mikir ini memanusiakan manusia gitu, ini nyawa loh. Pasti. Kalau pendidikan, saya ada beberapa anak asuh, alhamdulillah. Berapa banyak? Sampai sejauh ini saya sudah membantu orang kuliah sampai lulus itu ada sekitar 8 di Indonesia. Oh wow. Ya, tapi keren banget. Di mana aja boleh dong share? Ya, boleh. Ada di Sumatera, ada di Bali, ada di NTT, maksudnya NTT NTB, ada di Papua. Cuman memang saya tidak pernah bilang. Baru pertama kali nih saya bilang hari ini. Oh, thank you. Jadi kalau orang tanya saya kontribusi kamu apa, saya dalam hati kontribusi kamu apa, ngomong-ngomong gitu. Jadi saya memang selalu biarkan niat saya Allah yang tahu. Niat saya orang tua saya tahu, sudah cukup. Oke. Nah, itu yang kamu bantu? Iya, yang sudah lulus, tapi yang belum lulus masih ada 40-an. Oh gitu? Iya. Itu pakai uang kamu sendiri? Iya, yang SD SMP gitu, iya SD SMP sampai SMA tuh pakai uang saya. Ada orang-orang yang misalnya mereka nggak lulus SMA, saya kasih yang apa sih? Bantuan. Iya, yang C itu loh, apa sih yang untuk kelas sekolah C gitu, yang untuk pendidikan. Ikut ujian persamaan lah gitu, saya sekolahkan. Ada. Jadi, sudah tapi sekarang 40? Ada 41-an kalau nggak salah. 41, dan range usianya? Berapa aja yang menurut saya lihat bagus nilai, tapi saya pasti kasih syarat. Saya kirim dulu nilai kamu. Jadi rata-rata semua yang lulus tuh Mbak hampir 4,0. Oh iya? Wow. Tapi kamu kenapa sampai akhirnya kamu benar-benar yang fokus supaya 41 anak ini bisa sekolah lagi gitu? Apa yang mendorong kamu untuk membantu mereka? Karena kalau bukan kita yang buat perubahan, siapa lagi? Itu sih. Saya pikir sumber daya manusia itu penting banget ya. Jadi negara dimanapun di dunia ini yang maju pasti karena sumber daya manusianya maju. Mau punya apapun kekayaan, tapi kalau tidak SDA-nya mau bergelimpahan bagaimanapun, tapi kalau tidak punya SDM sama aja. Itu pertama. Yang kedua, jadi itu harus diasah. Ya, itu harus diasah. Yang kedua memang juga karena pendidikan itu penting, bukan satu-satunya, tapi penting. Jadi saya ingin untuk kembali lagi kepada dasar saya, selalu melakukan apapun kebaikan adalah memanusiakan manusia. Orang tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, intra dan interpersonal, orang tahu ya. Jadi saya suka, saya punya hampir setiap minggu saya punya Google Meet untuk orang sharing sama saya tentang apapun masalahnya, body shaming, bullying, discrimination, apapun itu saya terima dan saya ngobrol. Wah, kapan-kapan harus bareng sama yayasanku dong, Suara Hati Perempuan. Boleh, kita harus kolaborasi. Terus sebelum kita foto-foto dan nanya harapan kamu ke depan, aku pengen tahu juga pendapat kamu. Menurut kamu level pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah bagus atau tidak belum? Lah, I'm sorry. Coba ceritakan, maksudnya kenapa? Rata-rata orang di Indonesia tuh IQ-nya 80 sampai 90 loh, Mbak. Rata-rata IQ-nya. Udah, itu udah jawabannya. Jadi apa yang harus dilakukan sih, kalau kita boleh saran nih ke Kementerian Pendidikan ataupun dengan siapapun lah, instansi yang memang ada relatednya dengan pendidikan. Saran. Kewajiban untuk baca buku 1 jam sebelum kelas mulai. Menurut saya ini penting banget. Harus. Ya. Karena orang yang tidak suka membaca itu kan memang di rumah tidak disuguhkan buku, di sekolah tidak disuguhkan. Kita cuma harus membaca karena kita mau ujian. Tidak. Wajibin baca buku supaya orang-orang Indonesia tuh literasinya meningkat. Kita kan literasinya tuh nomor 2 paling buruk di dunia loh, Mbak.
Malu nggak sih? Malu banget lah. Jadi Jadi kalau orang-orang bilang saya so pintar, aduh bukan saya yang so pintar. Kasihan kalian yang nggak paham. Jadi kok ketawanya gitu ya? Ya, nggak, soalnya so excited gitu, dapat temen ngobrol yang bisa sefrekuensi, bener gitu. So aku jadi mau fotoin kamu. Ini udah dinyalain belum? Udah ya? Oh belum. Jadi kita punya di sini untuk foto seperti itu. Nanti aku kan sekarang mau fotoin kamu. Nanti kamu tulis di situ harapan kamu untuk masa depan untuk atau Indonesia. Untuk Indonesia seperti apa dalam rasisme dan diskriminasi ya. Oke, 1, 2. Wait, yang ini kan ya? 1, 2. Oke, mari. Enggak, jadi dia harus di print langsung. Ini semoga ada isinya ya. Ada ya? Mas, kalau tidak ada nih kamu. Apa? Yang ini kan? Oke. Udah. Bukannya dia keluar langsung gitu sih? Iya, ini kita. Jangan-jangan belum nyala, Kak. Tuh, udah tuh. Oh iya. Nah, ini spidolnya. Silahkan kamu boleh pikirkan kira-kira apa yang kamu mau tulis. Boleh ya maksimal 3 kata lah ya. Saya sudah tahu apa itu nama yayasan saya, mudah-mudahannya. Amin. Tidak apa-apa ya Mbak? Tidak apa-apa. Apa itu kira-kira sambil proses fotonya muncul? Oke, mari kita baca. Yang ditulis adalah mari memanusiakan manusia. Maksudnya apa nih, Iva? Saya pikir, saya sayangkan sih sebenarnya Mbak. Orang Indonesia itu kita tidak bisa sangkal mereka pintar-pintar banget. Kita itu Indonesia pintar-pintar banget. Tapi banyak yang lupa bahwa ilmu itu tidak lebih penting daripada adab. Menurut saya orang beradab pasti berilmu ya. Orang berilmu belum tentu beradab. Dan banyak orang yang memikirkan ilmu tapi lupa beradab. Memanusiakan manusia itu harus punya adab. Kalau semua ingat bahwa adab itu adalah hal yang perlu dimiliki semua orang untuk bisa survive dimanapun di dunia ini dengan menghargai ciptaan Tuhan, menghormati ciptaan Tuhan. Memanusiakan manusia pasti akan jatuh dengan sendirinya gitu di bawah itu gitu. Pasti orang lebih tidak rasis, orang lebih tidak diskriminasi, orang tidak akan tertawa tentang orang dengan gangguan jiwa. Saya paling marah nih kalau orang kayak gitu. Jadi itu sih menurut saya. Oke. Jadi menurut kamu adab sama pendidikan harus sama ya, setara, sejalan. Harus sejalan. Adab harus lebih baik daripada ilmu, tapi dua-duanya harus jalan. Tapi harus selalu diingat bahwa orang beradab itu pasti lebih baik di manapun, lebih diterima dimanapun. Karena kan adab ya, tata krama, sopan santun, menghargai orang itu pasti orang lebih suka kan. Ya. Oke. Olfah Alhamid kawan-kawan, calon Menteri masa depan. Amin, terima kasih loh. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Terus berjuang, memperjuangkan semuanya yang ingin kamu perjuangkan. Amin, terima kasih. Mbak, sukses selalu.